Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, hari ini kita dapat berkumpul kembali melalui media online, Zoom meeting untuk melaksanakan silaturahim untuk talabul ilmi, saling sharing dalam rangka meningkatkan keimanan dan Islam kita, dalam rangka meningkatkan pengetahuan kita tentang al-Islam, dan dalam rangka kita bersilaturahmi untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita, khususnya expert atau para migran di Hong Kong dan juga alumni migran Hong Kong yang tergabung di Halaqah Jumat yang bekerjasama dengan Dompet Alfa dan IMA, Ikatan Indonesian Muslim Association Hong Kong. Dan alhamdulillah hari ini dibimbing oleh Ustaz Jauhar sudah hadir bersama kita. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, memberikan contoh-contoh dan suri teladan melalui hadis dan sunnah-sunnah beliau sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk dan kemudahan untuk melaksanakan ajaran Islam ini dengan sebaik-baiknya. Itu detail dari bangun tidur hingga kita tidur kembali di malam hari. Untuk setiap aktivitas kehidupan kita. Yang saya hormati Ustaz Jauhar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan sebelum kita memulai halaqah ini, sebagaimana biasa, marilah kita mulai dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga bacaan surat Al-Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Hadiniyah, manjatan soleh Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan. Oh ya, materi hari ini tentang Sirah Nabawi dan serinya karena masih Dzulhijjah, Ustaz ya. Jadi kita membahas kisah mengenai Nabi Ibrahim. Silakan Ustaz, tafadhol. Masih di mute? Ya, oke. Yes, cek. Ya. Terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak jemaah pengajian Hong Kong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali tentu senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita. Malam hari ini alhamdulillah dipertemukan lagi untuk mengkaji ilmu di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini karena tema tentang kurban kemarin alhamdulillah sudah kita selesaikan. Sehingga saya dimintanya temanya bebas gitu. Terserah Ustaz. Ya sudah, saya mikir ini masih bulan Dzulhijjah dan di bulan Dzulhijjah ini ada dua amalan yang identik betul gitu ya, yang dengan seorang nabi. Dua syariat ajaran atau dua ibadah yang utama di bulan Dzulhijjah ini yaitu haji dan kurban. Yang ternyata dua-dua ibadah ini ya nggak bisa lepas dari
Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kita tahu semuanya pensyariatan kurban dan juga kisahnya dari Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan haji, ya, bagaimana sa'i, lempar jumroh dan lain sebagainya Maka yang memanfaatkan akhir bulan Dzulhijjah ini, di penghujung bulan Dzulhijjah ini kita ingin sedikit mempelajari apa kira-kira sifat-sifat yang Allah sifati Nabi Ibrahim ini di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Mungkin kita insya Allah tahu lah sifat-sifatnya begini, tetapi ayat-ayatnya seperti apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Maaf, saya minum sebentar. Ustadz, itu kipasnya agak terlalu kenceng ya? Iya. Tadi sempat kalau lagi lewat pas ini. Iya. Suaranya. Iya. Dengar. Oke, tapi nggak apa-apa. Ya. Ya. Nah, mungkin materinya saya bikin agak ya simple ya, acak-acakan dikit gitu, karena apa namanya, ya nggak terlalu banyak waktu tadi untuk menyiapkan. Kalau seumpamanya ada waktu agak lama mungkin bisa saya persiapkan dalam bentuk PowerPoint ya. Tapi ini saya tulis saja di Word, Microsoft Word, dan insya Allah saya bagi nanti biar kita sama-sama bisa melihat, gitu aja sih intinya kan, bisa sama-sama melihat gitu. Nah, jadi tentang sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, Nabi Ibrahim ini ada beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Nah, ini tulisannya oke, berubah ya. Nah, kalau yang gini lebih enak mana dibaca ya, font yang sebelumnya atau font yang baru? Mungkin bisa dibesarin lagi, zoom di sebelah kanan bawahnya. Ini apa, view-nya di di sebelah kanan aja, Ustaz. Sini. Kanan bawah. Ya, oke. Cukup begini? Cukup. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ya, ikutilah agama Ibrahim, ajaran Ibrahim, sunnah Nabi Ibrahim. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang bersekutukan Allah. Ada banyak nabi, ya kan? Tetapi dalam ayat ini disebutkan kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa keistimewaan Nabi Ibrahim? Sehingga kita disuruh untuk mengikuti beliau, untuk ya berjalan di belakang jejak-jejak beliau. Kemudian ayat yang lain, Nabi Ibrahim itu juga memiliki satu gelar namanya Khalilur Rahman. Khalil artinya kesayangan atau kekasih. Nabi Ibrahim disebut Khalilur Rahman. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim. Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih atau kesayangan. Maka beliau punya julukan Khalil. Khalil artinya kawan dekat, gitu ya. Orang yang disayang, kita dicintai. Kemudian dalam tahiyat kita juga Allah kan memerintahkan kita dalam doa tahiyat itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Gini. Tadi ada banyak nabi, tapi kenapa Nabi Ibrahim saja yang disuruh untuk disebutkan? Gitu. Artinya dari beberapa ayat ini atau doa dalam Quran, dalam sholat kita tadi itu menunjukkan bahwasannya Nabi Ibrahim punya posisi yang tidak biasa, ya, sehingga memiliki keistimewaan tertentu. Nabi Ibrahim juga disebut sebagai bapak para nabi, Abul Anbiya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ayatnya belum saya tulis di sini.
Jadi Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah kami uji Ibrahim itu dengan kalimat-kalimat, dengan perintah, dengan larangan. Fa'atammahunna, kemudian dia sempurnakan, dia tunaikan semua ujian itu. Qala inni ja'iluka linnasi imam. Aku, kata Allah, menjadikan kamu sebagai imam, sebagai pemimpin para nabi, maupun sebagai dari bapak para nabi, disebut dengan Abul Anbiya. Karena nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim semuanya muaranya kepada Nabi Ibrahim, dari keturunan Nabi Ibrahim. Itu diantara keistimewaan-keistimewaan Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita mengetahui keistimewaannya sedemikian rupa, maka kita perlu mengetahui sifatnya. Seperti apa sih Nabi Ibrahim itu sampai Allah memberikan gelaran atau predikat-predikat sedemikian rupa mulia gitu. Nah, ini saya kumpulkan dari beberapa ayat yang terjangkau ya, dengan waktu yang agak singkat. Nah, kalau nanti ada kawan-kawan yang menemukan atau yang lain ya kita tambah-tambah saja. Ini cuma untuk memancing saja, memancing diskusi seperti biasa ya. Yang penting ada yang kita baca, nanti muncul pendapat, muncul bahan diskusi ya kita diskusi. Nabi Ibrahim disebut ummah qanitan hanifan. Ini di antara sifat Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran. Surat An-Nahl 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam. Jadi ya, pemimpin. Ummah secara bahasa, kalau umat itu berarti sekelompok orang. Umat Islam berarti bukan hanya satu, sekelompok orang atau sekelompok masyarakat, itu kan umat ya. Nah, tapi Nabi Ibrahim ini yang cuma satu orang, Allah sebutkan dengan kata umat. Inna Ibrahim umat. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu umat gitu. Nah, sebagian ulama tafsir kemudian mencoba untuk mencari alasannya. Kenapa sih? Oh, maksudnya Nabi Ibrahim itu dia dalam dirinya mencakup sifat-sifat yang terkumpul pada banyak orang. Jadi sifat-sifat mulia yang bisa jadi hanya terkumpul di banyak orang. Artinya orang ini punya kelebihan ini, orang ini punya kelebihan ini, orang ini punya kelebihan ini, ya kan? Kekurangannya ini, kekurangan itu. Tetapi itu terkumpul dari dalam diri Nabi Ibrahim. Kemuliaan-kemuliaan yang nggak bisa kumpul di satu orang itu terkumpul dalam Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga disebut ummah. Jadi walaupun dia satu orang, dia seakan-akan itu banyak orang. Ada perkataan Arab yang mengatakan wannasu alfun minhum kawahidin wa wahidun ka alfin in amrun ana. Jadi ada orang itu yang nilainya 1000 dan ada orang yang 1000 nilainya cuma 1. Artinya ada orang itu yang mungkin punya nilai, punya harga, sehingga satu dia itu bisa bernilai 1000. Sementara 1000 orang ada yang nggak ada harganya. Nah, kita umat Islam sekarang ini diuji oleh Allah dengan hal itu. Kita menjadi bui, karena Rasulullah kan pernah mengatakan kan, bahwasanya suatu saat nanti akan terjadi di mana kalian itu seperti nampan yang dikeroyok oleh orang-orang yang lapar ya. Qas'ah ya. Qas'ah itu nampan itu ya. Kemudian ada orang-orang yang mengeroyok. Para sahabat kemudian bertanya, amin qillatun nahnu yawma idin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idin. Apakah karena kami sedikit sehingga kami ini dikeroyok? Rasulullah mengatakan, la bal antum katsir. Kalian banyak, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayf. Kamu banyak, tapi banyakmu seperti buih di lautan. Kenapa seperti itu? Ya, karena penyakit wahan yang di dalam hadis itu ya. Allah cabut rasa takut dalam diri musuh-musuhmu dan Allah masukkan dalam hatimu itu penyakit wahan. Nah, apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, kemudian takut kepada kematian. Karena ini seakan-akan memang bersandingan ya. Cinta dunia, takut mati. Seakan-akan sesuatu yang ya dua sisi mata uang. Maka kalau saya tidak salah Ali bin Abi Thalib atau siapa ya ditanya, kenapa kita ini takut mati? Atau Umar bin Abdul Aziz, kenapa kita takut mati? Dia mengatakan, li'annakum ammartumud dunya wa kharabtumul akhirah. Karena kalian memakmurkan dunia, kalian menghancurkan akhirat. Ya, kalau seumpamanya ini kawan-kawan yang ada di Hong Kong, anggaplah sebagai tenaga migran ya.
Antum punya rumah di situ, bangun rumah, kemudian wah bagus lah rumahnya, bagus pasti malas pulang ke Indonesia. Ya, ya sudah bikin rumah di situ, kemudian sudah beli perabot yang luar biasa, gitu, kendaraan ada ini, pasti malas pulang, kan? Takut pulang ke Indonesia. Gitu. Tapi kalau rumah seadanya juga kan, kita di sini juga cuma ngontrak, gitu kan? Nah, apalagi biasa-biasa aja rumah di Indonesia kok. Saya sudah bangun rumah di Indonesia, saya sudah apa namanya siapkan lahan di sana untuk pertanian atau perkebunan atau usaha dan lain sebagainya, sehingga orang itu ketika akan kembali ke Indonesia ya santai saja ya gitu. Nah, kita umat Islam itu sekarang seperti itu. Kenapa ada ketakutan terhadap kematian? Karena kita memakmurkan dunia. Sekarang antum yang sekarang bekerja di Hong Kong ya, yang masih WNI itu antum beli rumah, beli perabot sih semegah mungkin. Antum makmurkan itu. Sementara di Indonesia belum punya apa-apa. Maka ketika ada panggilan untuk pulang, pasti ada perasaan takut ya. Akan meninggalkan rumah yang sudah saya bangun sedemikian rupa. Tapi kalau tadi ya rumah biasa-biasa aja di Hong Kong, yang ngontrak biasa lah. Sudah bangun di Indonesia pasti akan ada kerinduan malah untuk kita pulang. Nah begitu dunia dan akhirat memang seperti itu analoginya. Maka Rasulullah SAW sangat tepat ketika mengatakan bahwasanya dunia, jadilah kamu di dunia itu seperti pejalan kaki atau orang asing. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Jadilah kalian di dunia ini sebagaimana orang asing atau abiru sabil, orang yang lewat, orang yang transit saja. Antum semua sekarang, saya juga pernah merasakan soalnya kan hidup di negara orang. Jadi pasti ya kita ya walaupun ya mungkin bisa jadi pendapatan kita ini besar ya, tetapi untuk kita ya tadi ya beli kendaraan mewah, beli rumah di sana nggak tertarik karena kan kita tinggalkan. Ya, lebih baik kita tabung di Indonesia begitu ya. Nah, begitu juga antara dunia dan akhirat. Ketika kita dalam kehidupan di dunia ini seperti kita merasa seperti sekarang kita berada di negara orang ya, sebagai tenaga migran, maka pasti ya seperti itu. Akan terlalu cinta terhadap dunia. Allah alam, tapi ya itulah kadang-kadang kita sebagai manusia ya. Tapi kita ini ingin memakmurkan dunia ini sedemikian rupa. Ini agak jauh. Ini ummah. Ya, kata ummah itu berarti sekelompok orang. Nah, kenapa Nabi Ibrahim yang cuma satu dianggap sebagai orang yang banyak? Karena tadi dia memiliki sifat-sifat yang itu bisa jadi ya hanya bisa didapatkan di banyak orang, bukan di satu orang. Tetapi dalam diri Nabi Ibrahim dia terkumpul menjadi satu. Dulu di zaman, kalau saya tidak salah, di zaman Abu Bakar atau Umar ya, Umar kalau tidak salah ya. Jadi pernah kaum muslimin itu terdesak. Kemudian mungkin Khalid bin Walid atau siapa minta tambahan pasukan. Ya, 1.000 orang. Tidak. Jadi minta tambahan pasukan 1.000 orang. Ternyata yang dikirim cuma satu. Saya agak lupa ini di masa kekhilafahan Umar atau Abu Bakar. Dikirim satu orang namanya Amru bin Qaqqa atau Al-Qaqqa, Al-Qaqqa bin Amru. Al-Qaqqa bin Amru. Jadi ketika kawan-kawan, nah kaum muslimin dapat, kita minta 1.000 kok cuma dikasih satu. Kemudian dikatakan kok ini ya Al-Qaqqa ya bin Amru ini sudah seperti 1.000 orang gitu. Artinya ada orang yang kekuatannya itu seperti 1.000 orang. Kan banyak lah ya. Tokoh-tokoh hebat itu kan satu orang bisa menggerakkan 1.000 orang. Tapi orang-orang yang ya biasa-biasa itu 1.000 ya bisa seperti itu. Nah kita umat Islam ini ya diuji dengan seperti itu. Maka kalau kita melihat, mohon maaf ya, kayak pertukaran tawanan gitu antara Palestina dengan Israel, itu kan nggak imbang betul. Kadang-kadang umat Islamnya 1.000, tentara Israel cuma 1. Ya itu kan berarti nilai kita sekarang begitu. Ya, pertukaran tawanan antara Israel dengan Palestina itu tahun berapa terakhir terjadi? Cuman 1 orang aja dibebaskan berapa ratus dari tawanan Palestina. Artinya ya memang apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ya terjadi di masa kita sekarang. Nah Nabi Ibrahim ummah ya, karena memiliki sifat-sifat yang terkumpul dalam banyak orang. Qanitan lillah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tunduk, pasrah, taat. Ya, apa yang diperintahkan Allah beliau lakukan.
Perintahnya apa? Apapun perintah itu. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anak dan istrinya di suatu lembah yang tidak ada air, tidak ada tanam-tanaman. Beliau ini sudah lama tidak memiliki anak, berdoa agar diberikan anak 80 tahun. Sebagian ahli tafsir mengatakan di usia 86 tahun Nabi Ibrahim itu baru diberi keturunan. Nah, artinya beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, kan doa beliau. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan-keturunan yang soleh. Minta, kemudian dikasih dengan lahirnya Ismail alaihissalam melalui Siti Hajar. Ternyata setelah lahir tidak dipersatukan, justru disuruh berpisah. Anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya, dinanti-nantikan kedatangannya, ketika lahir justru disuruh pisah. Tapi karena perintah Allah lakukan, maka di sini ya Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku, karena ada Siti Hajar dan Siti Sarah. Siti Sarah tetap di Palestina, di Syam. Siti Hajar disuruh meletakkan di Mekah, di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, tidak ada air dan lain sebagainya. Di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikianlah agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia condong kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini diantara doa Nabi Ibrahim. Ya, artinya di sini, ini askantu min dzurriyyati biwadin. Ya Allah, aku menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang nggak ada tanam-tanaman. Karena perintahmu ya sudah. Ya, aku lakukan gitu. Inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah ya Allah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Ini doa Nabi Ibrahim yang terkabul. Karena kita sebagai umat Islam, hati kita selalu condong kepada Baitullah. Seberapa kali pun orang itu pernah haji atau pernah umroh, pasti masih ada keinginan untuk datang lagi ke sana. Inilah diantara doa Nabi Ibrahim. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung atau condong, ingin terus ke sana. Kepada mereka ya. Artinya kepada Nabi Ismail dengan Siti Hajar yang ada di Mekah tadi. Itu qanitan. Kemudian nanti setelah anaknya mulai bisa diajak bermain, Ismail kan disuruh untuk sembelih. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur. Belum sempat saya masukkan di sini ya. Jadi ketika kecil disuruh berpisah. Setelah bisa diajak untuk bermain, bisa diajak ngobrol, bukan bukan disuruh untuk yuk main-main lah, ya kan? Tapi justru diperintahkan untuk menyembelih. Ya. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, aku mimpi bahwasanya dalam mimpiku aku menyembelih. Fanzur madza tar. Apa pendapatmu? Beliau mengatakan, qala ya abadi fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan, selesai. Lakukan, ya gitu. Ya, karena buah tidak akan pernah jatuh dari pohonnya, gitu ya. Artinya bapaknya seperti itu. Apa perintah Allah, lakukan. Nggak usah mikir-mikir gitu. Maka ya wajar juga ketika Nabi Ismail sebagai anaknya juga memiliki sifat yang seperti itu. Nggak pernah bertanya Nabi Ismail, aku disuruh untuk menyembelihmu. Kenapa? Atau gimana? Langsung kalau dalam Al-Quran dikatakan kan, ya abatif alma, wahai ayahku lakukan. Nggak tanya lagi deh. Karena Nabi Ismail tahu mimpi Nabi Ibrahim itu pasti benar dari Allah. Mimpi seorang Nabi tidak mungkin ecek-ecek seperti kita, bunga tidur. Pasti itu mimpi yang beneran. Maka ketika itu perintah Allah ya nggak tanya lagi. Itu sifat yang kedua ya. Ini saya jadikan satu, ini ummah, qanitah, kemudian hanif. Hanif secara bahasa artinya condong. Tetapi yang dimaksud condong dari arti hanif ini adalah condong dari kesyirikan. Bukan condong kepada ya. Bukan condong kepada kesyirikan, tapi condong dari kesyirikan. Artinya menjauhkan diri dari kesyirikan. Maka kata hanif kemudian justru diartikan sebagai lurus.
Padahal secara bahasa Hanif itu artinya condong. Tapi condong menghindari kesyirikan, menghindari keburukan. Karena menghindari keburukan berarti dia baik. Semakin jauh dari keburukan kan semakin baik. Gitu. Tapi kemudian diartikan sebagai lurus. Karena kesyirikan adalah suatu penyelewengan. Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi ia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri. Hanif. Ya, sekali-kali bukan lihat termasuk orang-orang yang musyrik. Tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau hanifan musliman, berserah diri dan lurus. Kemudian di antara sifat lain dari Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran disebutkan awwahun halim. Awwah artinya suka merintih. Gitu ya kalau kita gitu. Jadi awwah itu suka banyak berkata Maksudnya apa? Nabi Ibrahim banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengadunya bukan kepada manusia, tapi mengadu kepada Allah. Maka dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikisahkan dalam Al-Quran. Nah, di sini ayatnya, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, yang menyekutukan Allah, nggak mungkin masuk surga, nggak mungkin diampuni, maka Ibrahim berlepas diri padanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Allah. Nah, doanya banyak. Ini diantara doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah, kebijaksanaan, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Ini juga penting ya, karena banyak orang baik ketika kawannya tidak baik, jadi tidak baik. Banyak orang tidak baik ketika berkawan dengan orang baik, dia jadi baik. Nabi Ibrahim saja minta dipertemukan, dimasukkan kepada golongan orang-orang yang saleh. Maka kita juga mencari komunitas-komunitas yang baik. Alhamdulillah ini kan ada komunitas pengajian. Ya, ini termasuk sesuatu yang insya Allah pasti baik ya. Karena kita dalam menjalani kehidupan ini kan tidak tahu gitu. Ya, pas minggu sekali ketemu ada nasihat atau ngobrol tentang ilmu dan lain sebagainya, teringat lagi. Mungkin melenceng agak jauh jadi teringat lagi. Kan gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya komunitas kebaikan seperti ini ya, mungkin kalau kita melenceng terus. Nggak ada yang bisa ngingetin, nggak ada yang bisa memberikan nasihat. Nah, Nabi Ibrahim saja, seorang Nabi, masih minta agar dipertemukan, dimasukkan kepada golongan orang-orang yang saleh, diberikan teman-teman yang baik. Maka kita sebagai manusia biasa ya, harus lebih dari itu. Ya. Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita komunitas atau masyarakat ya, atau kawan-kawan yang baik. Nabi Ibrahim juga diantara doanya, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah bibir atau buah tutur bagi orang-orang yang datang kemudian. Maksudnya buah tutur yang baik. Ada satu perkataan Arab mengatakan, innamal mar'u hadithun ba'dah fakun hadithan hasanan liman wa'ah. Manusia itu akan menjadi buah bibir bagi orang setelah. Kita akan menjadi sejarah, kita akan diomongin orang. Kita sekarang kan ngomongin orang ya, maksudnya ngomongin orang ini, ngomongin orang yang sudah meninggal. Kita ngomongin tentang, sekarang kita ngomongin tentang Nabi Ibrahim. Atau kita juga ngomongin tentang siapa yang sudah meninggal dari kawan-kawan kita, ya, bapak kita mungkin, atau kakek kita, atau saudara kita. Dia menjadi buah bibir kita. Kita juga akan menjadi buah bibir generasi setelah kita. Mau tidak mau. Cuman pilihannya adalah kita akan menjadi buah bibir yang baik atau buah bibir yang buruk. Maka Nabi Ibrahim di antara doanya, ya Allah jadikanlah aku buah bibir yang baik. Artinya semoga aku menjadi yang orang baik sehingga dikenal kebaikan-kebaikan. Kita semua akan menjadi sejarah. Sejarah baik atau sejarah buruk tergantung bagaimana kita menanamnya kan. Ya, Fir'aun sejarah, tapi sejarah yang buruk. Qarun sejarah yang buruk. Nabi Musa sejarah yang baik. Ya, Nabi-nabi sejarah yang baik. Nabi Ibrahim, Nabi minta doa seperti itu. Karena dijadikan sebagai buah tutur bagi yang baik. Nah, sebagian ulama kemudian menafsirkan dari ayat ini, maka dari itu semua ajaran samawi itu memuliakan Nabi Ibrahim. Semua agama samawi itu memuliakan Nabi Ibrahim. Di antara doanya ya, dijadikan sebagai buah tutur yang baik. Ini agama-agama samawi itu memuji semua Nabi Ibrahim. Kemudian di antara doa, waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadikanlah aku ya Allah sebagai orang-orang yang mewarisi, mempusakai surga yang penuh dengan
dengan kenikmatan. Nah, doa yang lain. Nah, itu. Jadi di antara doa ya banyak doa dari Nabi Ibrahim, antum searching atau mungkin cari aja. Doa-doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Banyak sekali. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, kabulkanlah atau perkenankan doaku. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarati man amana min. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, tentram, damai, dan berikanlah rezeki dari yang minat thamarat, dari buah-buahan dan lain sebagainya. Doa Nabi Ibrahim. Banyak sekali doa Nabi Ibrahim yang direkam oleh Al-Quran, yang diceritakan dalam Al-Quran. Itu diantara bukti sifat Nabi Ibrahim awah. Jadi awah banyak mengeluh, banyak merintih, banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian halim. Halim secara bahasa artinya sabar. Sabar ini ada dua. Sabar karena musibah. Sabar karena perlakuan orang. Orang nggak suka emosi, kan disebut sabar. Orang kalau dapat ujian musibah, kemudian dia sabar. Itu juga sama-sama sabar. Tapi kalau dalam bahasa Arab, orang yang sabar karena ujian, maka disebut sabar lah ya. Tapi kalau dia sabar menahan emosi, karena ada sesuatu yang memancing dia untuk emosi, tapi dia tetap slow gitu, maka itu disebut halim. Apa bahasa Indonesianya? Ya itulah, slow aja gitu. Orangnya tuh santai, tenang. Wallace. Orangnya tenang. Ini kan sabar ya. Jangan emosi lah, sabar ya. Ya itu sabarnya. Sabar dalam artian yang bisa menahan emosi, kayak walaupun ada yang memancing, itu dalam bahasa Arabnya halim. Tapi kalau sabar, gimana? Kalem aja. Kalem aja. Tadi lah Wallace ya. Itu bahasa Arabnya halim. Tapi kalau sabar karena ujian, cobaan, ya suatu musibah yang menimpa, maka itu ya sabar biasa. Nah, di sini ada kisah bagaimana. Bahasa Inggrisnya forbearing. Apa Pak Didi? Bahasa Inggrisnya forbearing. Forbearing. Oh, ya. Tabah. Ya. Oke. Ya. Nah, di sini ada kisahnya. Bagaimana Nabi Ibrahim kenapa disebut halim ya? Beliau tidak terpancing emosi. Jadi beliau kan berdialog dengan ayahnya ya. Ada yang mengatakan ayahnya, ada yang mengatakan bapaknya. Ini sudah pernah kita singgung. Anggaplah orang lebih tua dari beliau itu ya, yang menyembah berhala dan bikin patung. Dalam perdebatan itu, berdialog itu, kemudian marah dia. Ayahnya lah kalau di sini ya, dibilang bapaknya. Ya, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku hai Ibrahim? Jika kamu tak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam. La arjumannaka wahjurni maliyah. Aku akan rajam kamu. Akhirnya ini kan ngancam ya, gitu kan. Aku rajam kamu. Rajam berarti kan aku lempari sampai meninggal. Ya ini kan perkataan yang memancing emosi. Artinya ya kalau orangnya itu temperamen ya sudah berantem pasti kan. Tapi Nabi Ibrahim apa? Salamun alaik. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepada. Jadi orang ngajak berantem, dia nanti salamun alaik. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Allah. Sesungguhnya dia sangat baik kepada aku. Tidak apa-apa Bapak. Ya sudah. Saya akan memintakan ampun kepada Allah. Ini sebelum beliau tahu ya bahwasanya orang yang mati dalam keadaan kafir tidak boleh diminta ampun. Maka tadi di depan tadi sudah kita baca ya. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Ya, artinya tadi ya, jadi perkataan yang sudah yang kasar, yang memancing emosi, Nabi Ibrahim slow saja. Ya, salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan meminta ampunan kepada Allah untukmu. Ini. Ya. Itu di antara bukti Nabi Ibrahim tadi halim. Ada juga dialog yang agak panjang sebelum ayat ini. Bagaimana beliau berdialog ya. Dan dalam dialog itu beliau mengatakan ya abati. Ya abati. Ya abati itu ucapan untuk bapak tapi yang paling halus. Kalau ya abi itu biasa. Ya ayahku. Tapi ya abati
abah. Kalau dalam bahasa kita ya, abah itu bahasa halus dari kata abi. Kalau bahasa Arabnya, abah, abah, abati, ya, gitu. Ayahku. Kalau abi saja, sekarang kan banyak yang manggil abi. Padahal kalau halus-halusnya itu lebih halus dengan abah. Ya abati. Ya abati fa'al ma tu'mar tadi. Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kepada tadi ayahnya juga ya abati, ya abati. Itu banyak artinya dengan ucapan yang tadi ya, akan aku rajam kamu ya. Beliau tetap memanggil dengan kata abati. Bapak dengan perkataan yang sangat lembut tadi. Kemudian Nabi Ibrahim juga di antara sifatnya beliau adalah hamba yang bersyukur. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan lagi mensyukuri nikmat Allah. Nabi Ibrahim di antara sifatnya mensyukuri nikmat Allah. Ayat ini sambungan dari ayat yang pertama tadi. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Beliau ya adalah termasuk orang yang bersyukur. Salah satu cara mensyukuri nikmat adalah dengan melaksanakan perintah. Dengan melaksanakan perintah. Bagaimana mensyukuri nikmat itu? Ada beberapa hal ketika seseorang itu dianggap dia orang yang bersyukur. Nah, di antaranya ya dia taat kepada orang yang memberi ya. Cara kita berterima kasih. Cara kita berterima kasih. Syukur ini kan ada terima kasih. Nah, cara kita berterima kasih kepada seseorang adalah kita patuh kepada apa yang diperintahkan oleh orang itu gitu. Ya, orang itu pernah berbuat baik kepada kita. Kalau dia minta tolong atau dia nyuruh kita, insya Allah kita mau gitu ya. Orang tua kita kalau merintahkan kepada kita, ya kita mau. Kenapa ya? Karena tadi sebagai bentuk kesyukuran atau terima kasih kita kepada orang tua kita. Gitu ya. Kemudian selanjutnya di antara ya, tanda syukur itu ya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur kepada Allah berarti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhi apa-apa yang tidak disukai. Kita bersyukur kepada Allah berarti kita juga menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dari kita. Dan lain sebagainya banyak. Kemudian selanjutnya wafi artinya menepati janji. Dalam surat An-Najm. Wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra. Dan Ibrahim yang dia wafa. Wafa artinya menepati janji, menyempurnakan menunaikan apa-apa yang diuji oleh Allah. Maka dari ayat surat Al-Baqarah yang tadi saya baca, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Allah uji Ibrahim itu dengan kalimat-kalimat, dengan perintah dan larangan, kemudian dia menyempurnakan, fa'atammahunna. Dia tunaikan itu. Disuruh hijrah Nabi Ibrahim. Ya kan? Diperintahkan untuk menyembelih, disembelih. Dilarang ini, ditinggalkan. Nah, maka di sini dikatakan wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra. Nabi Ibrahim juga di antara sifat beliau sabar. Ya, karena selaku salah satu di antara nabi-nabi yang memiliki gelar ulul azmi. Ada 5 nabi yang diberikan gelar ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah memerintahkan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, wala tasta'jil lahum, ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghun fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Nabi yang 5 tadi itu ujiannya memang sangat berat. Ya kan? Nabi Ibrahim tadi sudah. Nabi siapa sebelumnya? Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan Al-Quran disebutkan. Tidak beriman kepada beliau itu kecuali sedikit. 950 tahun berdakwah. Kemudian Nabi Musa juga begitu. Nabi Musa diuji dengan umat yang sedemikian bebal, Bani Israel.
kemudian Nabi Isa juga sama, Nabi Muhammad SAW apalagi. Nah, Rasulullah mengatakan, maka Allah mengatakan, maka bersabarlah kamu Muhammad sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati, yaitu ulul azmi. Nah, salah satu dari ulul azmi ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sidq, sidq atau siddiq itu artinya jujur, jujur dengan keimanan. Ya, artinya ketika orang beriman berarti dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu namanya siddiq, jujur dia. Ya, kau membenarkan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi, membenarkan apa yang Allah perintahkan, ajaran-ajaran yang Allah turunkan. Maka Abu Bakar disebut Siddiq dan dia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Yang oleh sebagian sahabat ketika itu aja bikin agak goyah keimanannya. Apalagi ditambah dengan ya itulah apa namanya berita dari Abu Jahal dan lain-lain itu ya, mencoba untuk ya mencari celah gitu. Ini Muhammad sudah gila ini ya, karena dia bercerita yang aneh-aneh gitu. Itu kan dihembuskan kepada para sahabat sehingga sebagian sahabat agak ragu gitu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tetap mantap dia, sehingga disebut As-Siddiq. Kemudian karom artinya mulia atau dermawan. Di antara sifat Nabi Ibrahim juga yang dikisahkan dalam Al-Quran, beliau termasuk orang yang dermawan. Kisahnya gimana? Ini ada kisahnya. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanidh. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami malaikat telah datang kepada Ibrahim. Allah mengutus beberapa malaikat itu sebenarnya untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Tapi sebelum menghancurkan kaum Nabi Lut, Allah perintahkan untuk datang kepada Nabi Ibrahim. Datang pada awalnya ya dimaksudkan untuk memberikan kabar gembira bahwasanya akan diberikan keturunan. Tapi Nabi Ibrahim tidak tahu karena malaikat ini menyerupai manusia. Sehingga ketika mereka datang, Nabi Ibrahim tanpa ecek-ecek gitu kan, ada tamu, langsung dia nyembelih daging anak sapi. Maksudnya daging sapi yang masih muda gitu ya. Kan yang udah tua dipanggang. Nah, setelah ternyata ada sebagian mengatakan 3 orang-orang yang malaikat ini sebenarnya itu tidak memakan apa yang dihidangkan, kayak nggak tertarik sama sekali. Ya, akhirnya dalam hati beliau takut Nabi Ibrahim. Ya, ini siapa ini? Ya, orang datang dikasih tapi tidak mau makan. Akhirnya mereka kemudian mengatakan sesungguhnya kami adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat yang diperintahkan untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Tapi kemudian diperintahkan juga untuk mampir dulu ngasih kabar gembira bahwasanya Nabi Ibrahim akan diberikan anak. Nah, begitu. Nah, di sini kan diantara kedermawanan Nabi Ibrahim ketika datang seorang tamu langsung ya disambut, disembelihkan anak sapi yang dipanggang. Syaja'ah artinya pemberani. Nabi Ibrahim juga sejak muda lagi dia sudah berani menghancurkan berhala-berhala. Dia berani berdebat dengan kaumnya. Di sini disebutkan. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah. Ya, tidak takut dengan sembahan-sembahan. Kan kalau kayak kita juga kadang-kadang kan ada mitos-mitos ya. Oh kalau kayak gini itu nanti begini gitu ya. Ada pamali lah, atau kualat lah, atau apa gitu ya. Ya. Kalau kayak gini ya gini. Kadang-kadang kita ini walaupun nggak percaya tapi agak-agak ada rasa takut gitu. Ya kan? Nah di zaman itu juga ya begitu itu. Oh kalau kamu menyakiti sesembahan-sesembahan ini ya nanti akan tertimpa suatu keburukan. Nabi Ibrahim berani saja. Bagaimana aku takut kepada sembahan yang mempersekutukan? Padahal kamu tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka mana di antara dua kelompok ini yang lebih berhak memperoleh keamanan? Artinya kamu yang seharusnya lebih takut daripada saya. Saya cuman artinya saya ini melawan berhala. Tapi kamu melawan Allah. Melawan berhala nggak bisa ngapain, maka nggak perlu takut. Tapi kalau melawan Allah bisa berkehendak, maka hati-hati ya. Seakan-akan Nabi Ibrahim mengatakan begitu. Nah, itu keberanian Nabi Ibrahim ya.
Kemudian selanjutnya di antara kisah lain, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha aakifun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Ya, anak muda berani bantah atau menyalahkan kebiasaan yang itu sudah mendarah daging di masyarakat ketika itu. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Karena kami dulu bapak-bapak kami menyembah, kami ikut saja. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau dari redaksi perkataan ini kan beneran ini betul. Ya kan? Enggak ada rasa basi lagi Nabi Ibrahim. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Mereka menjawab, wahai Ibrahim, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh atau kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Ibrahim itu serius enggak sih? Ente beneran enggak sih berani ya, menghina bapak-bapak kita? Ente serius apa main-main? Kalau serius berarti ngajak berantem. Tapi kalau main-main ya mungkin diampuni kan. Qala barabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Artinya lihat nanti berhala-berhalamu akan saya pakai. Ini ngomong di depan orang ya gitu. Ya kan? Bukan ngomong di belakang. Ya. Tallahi itu perkataan yang demi Allah gitu. La akidan asnam, benar-benar aku akan memberikan tipu daya, menghancurkan berhala-berhala. Ya. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong kecuali yang besar, induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Qala ata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Ibrahim berkata, maka mengapalah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak boleh memberi mudarat. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Celakalah. Ya, uffil lakum. Uff itu sudah perkataan yang Allah alam apa ya, agak-agak ya keras lah gitu ya. Celaka nanti kamu menyembah ya selain Allah, maka kamu tidak akan maka apakah kamu tidak memahaminya? Dari sini ini menunjukkan keberanian Nabi Ibrahim ya. Dia masih muda, berani menentang ya, kesyirikan yang sudah dipraktekkan sedemikian rupa dari turun temurun. Kemudian sampai berkata ufil lakum, celakalah, hancurlah apa yang kamu sembah dan lain sebagainya. Sifat yang lainnya ada qalbun salim, hatinya bersih Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya Nabi Nuh, termasuk nabi dari Nabi Nuh. Idz ja'a rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika dia Ibrahim datang kepada Tuhannya dengan hati yang bersih, dan hati yang bersih inilah membawa keselamatan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu enggak bermanfaat harta dan anak-anak keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nabi Ibrahim ini datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Yang selanjutnya mungkin ini terakhir, yakin. Keyakinan beliau dalam hati. Ya. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfali. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, mau dibakar dah. Maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Karena ternyata ketika dibakar tidak kebakar. Dinyalakan api tidak kebakar. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Di antara perkataan Nabi Ibrahim tentang keyakinan beliau, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk. Ya, dia diperintahkan untuk hijrah ke tanah yang dijanjikan atau Palestina, ya, Yerusalem, Quds. Nah, beliau ya dalam keadaan sendirian, tidak punya kaum, ya beliau pergi saja. Nah, beliau mengatakan yakin kalau sudah perintah Allah, yakin. Maka dikatakan sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku, dia akan memberi petunjuk. Walaupun tidak ada orang yang menunjukkanku,
tidak ada apa-apa, insya Allah Tuhan akan memberikan petunjuk. Ini juga yang diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Siti Hajar dan anaknya di padang pasir itu. Hajar kemudian bertanya, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu begini? Ketika ditanya begitu, Nabi Ibrahim mengatakan iya. Maka Hajar kemudian mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Artinya, kalau diperintahkan oleh Allah, berarti Allah akan memberikan solusi. Walaupun secara akal manusia itu tidak mungkin. Bagaimana orang bisa bertahan hidup? Tidak ada air, tidak ada tanam-tanaman sama sekali. Cuman gurun pasir. Ya, antum kalau semuanya lihat ya di Saudi itu kan sedemikian rupa gersang. Ya sekarang itu kan karena mereka sudah kaya jadi bisa nanam-nanam dan lain sebagainya. Ya, kalau pas di gurun pasir itu berapa puluh kilo tuh. Sampai kemarin saya dengar berita itu ada burung itu yang kehausan, kepanasan dia. Jadi burung itu mungkin sudah terbang lama cari naungan gitu, gak ada. Sehingga ada mobil itu berhenti. Ya, mobil berhenti karena dia mungkin istirahat atau apa. Langsung apa? Burung itu langsung dia turun di bawah mobil gitu. Jadi langsung dia nyari tempat teduh. Karena mungkin dia sudah saking lamanya dia terbang itu nggak menemukan pohon, nggak ada tempat untuk berteduh. Maka ketika ada mobil berhenti dia langsung ada itu di video di Al Jazeera kalau mana saya lupa itu ya. Nah seperti itu gimana orang bisa hidup ya. Tapi karena Allah yang memerintahkan ya Allah akan ngasih solusi. Dan ternyata setelah itu kemudian kita tahu di situ ada air zam-zam, bahkan sekarang menjadi air terbaik yang sumbernya nggak pernah habis dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, mungkin ini ya singkatlah kajian kita tentang Nabi Ibrahim ini. Ya sebagai itu saja, sebagai pembuka dialog atau pembuka diskusi. Saya kembalikan kepada Pak Adi, silakan. Pak Adi. MC. Hilang Pak Adi. Pak Adi lagi ke belakang Ustaz. Oh iya. Iya. Jadi saya serahkan ke siapa? Pak Ghazali? Jangan, judulnya apa? Pak Bambang senior. Iya. Rofi Sat nanya Sat, izin Sat, Rofi Sat nanya Sat. Silakan Pak Rofi. Apa Sat nih nggak pakai video? Sorry, jadi Fadal. Oh ada Pak Aldi, oke. Silakan. ya. Silakan Mas Rofi mau bertanya? Boleh. Ya mohon izin bertanya Pak Aldi dan Bapak-bapak semua. Sat, Assalamualaikum. Ini kemarin itu pas kurban itu ramai di teman-teman kuliah saya membahas tentang siapa yang mau disembelih Nabi Isa atau Nabi Ismail gitu Sat. Karena memang secara dalil saya juga belum baca ada ayat yang menyatakan disebut Nabi Ismailnya begitu. Karena masih sangat argumentatif lah masing-masing punya dalil yang diinikan. Nah, mungkin Ustaz bisa bantu untuk menguatkan kembali saat ininya poin-poin tersebut gitu. Apa Ustaz? Iya. Ini sebenarnya sih kalau saya juga pernah mengkaji itu ya. Memang ya sesuai dengan keyakinan sebenarnya. Ya keyakinan kita sebagai umat Islam Nabi Ismail. Kemudian, nah kalau orang-orang Bani Israel kan menganggap itu dari Ishak, ya kan? Karena ayatnya juga yang anak pertama itu siapa gitu ya? Apakah Ishak atau Ismail gitu? Coba ayatnya saya carikan dulu. Jadi sebentar. Jadi rentetan ayatnya itu ada sebentar. Oke. Ya. Nah, di sini saya nukil sedikit. Fa inna rajih anna dzabih wa Ismail. Yang dikuatkan oleh umat Islam adalah bahwasanya yang disembelih itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Wa huwa madhhabu Abdullah bin Amr, madhab beberapa ulama tabi'in, ada Abdullah bin Amr, Sa'id bin Musayyib, As-Suddi, Al-Hasan Al-Basri dan lain sebagainya. Wa huwa riwayat an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan wadzabih alal qaul ibnuhu al-kabir Ismail kama dalat ala dzalika surat as-saffat. Dalam surat as-saffat. Bentar saya carikan. Dalam surat as-saffat ayat biar bisa kita baca sama-sama ya.
Ya. Udah apa ini agak ini? Apa, Ustaz? Ya, atau ada yang mau bantu dulu? Surat As-Saffat 112. Oke, sambil kita cek. Surat As-Saffat 112. Mungkin nanti bisa kita baca. Saya bacakan, Ustaz, ininya. Oh ya, bisa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa basyarnahu bi Ishaqo nabiyya minas sholihin. Iya. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Oke. Nah, kisah Ishak ini, kalau kita ikut urutannya sebelumnya, itu dia disebutkan setelah kisah tentang penyembelihan. Kita agak ke belakang ya. Kita agak ke belakang, mungkin saya coba share dari screen saya. Ini ada dari ayat 100 kalau tidak salah. Dari ayat 100. Sebentar. Ya, dari ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Ya, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim meminta, ya Allah, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian kami beri kabar gembira dengan anak yang amat sabar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nah, ini kan mengisahkan, ini memang enggak disebutkan kan? Anak yang dikasih ini siapa? Apakah Ismail atau Ishak? Ya kan begitu saja ya. Jadi Nabi Ibrahim ini, anak yang ini hanya disebutkan sebagai Halim. Ini siapa? Kan nggak disebutkan itu Ismail atau Ishak. Kemudian disebutkan tentang kisah penyembelihannya di sini, ayat ke-1-2. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, kemudian itu ya kisahnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Wa qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sampai di sini, sesungguhnya kami telah membenarkan mimpi itu. Kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Kemudian setelah itu, innahu min ibadinal mu'min wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Setelah kisah itu baru kemudian dan kami beri kabar gembira tentang Ishak, ya kan? Artinya ya kalau dari namanya siak ya, jadi dari urutan penceritaan ini berarti yang dikisahkan tadi itu bukan Nabi Ishak tapi Nabi Ismail, kayak gitu. Itu ya yang berpandangan bahwasanya Nabi Ismail. Tetapi ada yang berpandangan lain. Ini saya ini aja apa namanya wacana ya, istilahnya berbeda. Ibnu wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan. Sebagian mengatakan, dah itu kisahnya tentang Nabi Ishak. Karena dan kami beri dia kabar gembira dengan Ishak. Ya, seorang nabi yang termasuk orang yang soleh. Jadi di sini kan kata kelahiran dalam tanda kurun. Ini kan tafsiran. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan. Dan kami beri kabar gembira dengan Ishak sebagai nabi. Sebenarnya gitu ya. Sebagai nabi. Jadi kalau yang mengatakan bahwasanya tadi kisahnya itu adalah kisah Nabi Ismail, maka di sini disebutkan kelahiran. Artinya setelah selesai tadi itu, kemudian kami kabar gembira tentang kelahiran Nabi Ishak gitu. Tetapi kelahiran ini terjemahan ini. Tafsiran ya. Karena bisa diartikan juga wasyarnahu bi Ishaq nabiyyan, dan kami beri kabar gembira Ishak sebagai nabi. Artinya setelah terjadi tadi itu, kemudian kami jadikan dia sebagai nabi. Jadi dengan ayat yang sama terjadi perbedaan pendapat tadi. Ya bisa yang tadi mengatakan itu kisahnya sebelum Nabi Ishak. Baru di sini disebutkan Nabi Ishak. Tapi yang ini mengatakan enggak, itu kisahnya Nabi Ishak.
Tapi bahwasanya wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin, kami beri kabar gembira bahwasanya Ishak menjadi nabi, termasuk orang-orang yang soleh. Setelah kejadian itu, kemudian kami menjadikan dia sebagai nabi. Ya, Allah alam. Maka dari sini ya memang ya kalau saya ininya itu ya tadi ya keyakinan kita dengan Bani Israel saja, karena seakan-akan Allah alam kita ingin membanggakan. Jadi kita membanggakan Nabi Ismail karena dari Nabi Muhammad. Orang-orang Bani Israel Yahudi membanggakan Ishak karena mereka keturunan Ishak. Jadi yang disembelih itu sebenarnya Nabi kami loh. Kita juga yang disembelih juga Nabi. Wallahu alam. Seperti itu mungkin. Atau ada jawaban yang lain yang mungkin pernah baca. Ini kok bisa ada wacana itu ya? Padahal mindset dari kecil dulu Nabi Ismail ya. Atau kok bisa ada yang mewacanakan ini Nabi Ishak ya? Itu tadi Pak Adi yang sebenarnya itu sudah ini Pak. Sebenarnya kalau kita buka kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab tafsir, itu hal yang perbedaan itu sudah ada sejak lama. Cuman yang diajarkan kepada kita kan satu pandangan ya, namanya anak kecil. Kita kan diajarkan ketika kecil di TPA, di madrasah, di sekolah kan, kita nggak disodorkan perbedaan gitu ya. Ini aja gitu kan. Nah nanti setelah dewasa kan, ketika kita nambah bacaan ternyata nemu ada pendapat lain. Maka sebagian kaum muslimin juga, sebagian ulama juga ada yang mengatakan Ishak Allah. Kalau sama ya, silakan Pak Bambang. ya sama juga itu ke Nabi Ibrahim yang kita tahu istrinya 2. Ya, Tapi ada yang berpendapat ada yang 4 ya. Ya, Betul ya. Ya. Ada yang udah. Iya. Betul. Yang lagi siapa? 2 lagi ada. 2 lagi itu keturunannya juga diruntut itu apa? Nasabnya tuh ada semua. Iya. Pak Adi penasaran Pak Adi. Aja susah, aduh aja susah. Iya, kenapa ya begitu ya? Kenapa nggak diceritakan ya? Istri yang kedua, yang keduanya, ketiga, keempatnya itu. Tapi ada itu ya. Ya, Ada. memang ada. Ada. Ada 4. Anak-anaknya juga jelas, semuanya ada di situ. Pak Adi ngangguk-ngangguknya meyakinkan sekali kayaknya nih. Ada 4 ternyata. Bukan, ini baru dengar ini, bukan gini. Baru dengar. Persiapan diskusi kayaknya besok nih pas weekend nih. Bahkan nih saya baca ini ada ulama kontemporer dari Saudi, namanya Syekh Salih Al-Maghamishi. Itu dia ulama dari Saudi dan sekarang masih hidup. Ini beberapa tahun yang lalu dia berani mengatakan, menurut pendapat saya, bahwasanya yang disembelih adalah, saya baca kabarnya di tahun 2019. Dia mengatakan, ya berdasarkan pemahaman saya, yang disembelih itu bukan Ismail, tapi Ishak. Gitu. Artinya itu bukan pendapat yang ini sebenarnya, yang apa kayak ya apa sakral gitu ya, Artinya ada perbedaan pendapat ulama. Allahu alam, tapi tadi itu ya, kalau saya secara pribadi sih itu tadi aja ya, saya akan bersaing dengan Bani Israel. Siapa sih nabi kita yang disembelih gitu aja. Ketika misalkan ternyata yang disembelih itu Ishak, itu mempengaruhi ritual kurban haji itu enggak ya? Yes, kalau menurut saya sih tidak ada sih Pak ya. Karena ya dari nabi siapapun kan kita mengakui gitu. Dari nabi siapapun kita mengakui. Kalau orang Israel kan enggak, orang Yahudi nggak mengakui Nabi Ismail istilahnya kan. Nah, tapi kita kan mengakui semua nabi gitu. Jadi kita slow saja tadi. Semua nabi sama aja gitu. Mau itu syariat Nabi Ismail atau syariat Nabi Ishak gitu. Cuman karena kita dari Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail gitu. Jadi ada kebanggaan, semacam kebanggaan. Seperti Qabil dan Habil ya kan. Kurbannya yang mana yang diterima? Kan yang diterima Habilnya. Yang diterima kurban itu yang wallahu a'lam. Ini yang Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya sampai 3 kali. Ismail sendiri Agak kurang jelas Pak Dirman.
Itu sebenarnya berarti tidak ada Ustaz atau seperti apa ya? Ya agak putus-putus Pak Dirman. Kurang dekat mungkin Pak Dirman Iya, maaf. mic-nya. Apa namanya? Dialog antara Nabi Ibrahim dengan Ismail yang dia 3 kali bermimpi mengulang sama apa namanya, untuk melaksanakan diteguhkan hatinya untuk melaksanakan apa yang disebutkan dalam mimpinya ini sebenarnya. Jadi dialog itu yang diceritakan itu sebenarnya belum jelas dengan siapa. Iya, kalau di dalam Al-Quran tidak disebutkan sampai 3 kali apa, tidak disebutkan. Wallahu alam, itu bisa penafsiran ulama atau bisa kisah dari Israiliyat. Kisah dari Israiliyat itu kisah dari sumber Taurat atau Zabur atau Injil. Ya kan? Tapi nggak semuanya salah gitu. Kisah itu kan nggak tahu pernah mungkin kita singgung atau belum ya. Jadi Al-Quran ini kan menjelaskan itu banyak kan global. Nah, dalam hal yang global itu ada persamaan-persamaan kisah dengan kitab-kitab sebelumnya. Artinya dengan Taurat atau Injil. Nah, kadang-kadang di situ itu detail betul dikisahkan. Ya. Makanya kalau kita baca Injil atau Taurat itu kayak novel gitu. Dengan penjelasannya itu terlalu rinci sehingga kayak bukan kitab suci. Nah, kadang-kadang sebagian ulama mengambil dari situ untuk merincikan satu kisah yang global dalam Al-Quran. Gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran nggak disebutkan berapa kali Nabi Ibrahim mimpi. Hanya beliau mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Sesungguhnya aku bermimpi, aku sudah saya nggak bermimpi 3 kali atau berapa kali, Allah alam. Saya belum bisa memastikan juga apakah ada hadisnya, tapi kemungkinan besar itu diambil dari sumber-sumber tadi, sumber-sumber kitab Yahudi atau Nasrani. Tetapi nggak semua sumber Yahudi Nasrani itu salah. Ada yang benar, kalau dia menguatkan yang benar. Ada yang bertentangan sama sekali berarti dia salah. Ada yang kita nggak bisa memastikan. Al-Quran hanya menyebutkan mimpi. Mimpinya berapa kali kan kita tidak bisa memastikan. Maksudnya di Taurat atau di Injil disebutkan 3 kali, ya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Gitu. Maka Rasulullah pernah mengatakan, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Jangan kalian benarkan apa yang ada dalam ahli kitab dan juga jangan kalian salahkan. Ya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kalian. Artinya kami beriman, Taurat itu pernah diturunkan kepada Nabi Isa. Injil pernah diturunkan kepada Nabi Isa. Tapi isinya sekarang, ya nanti dulu gitu. Nanti dulu. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, betul-betul bertentangan, tidak bisa sama sekali disatukan, maka itu sudah terseleweng. Kalau ada yang sama persis semuanya, katanya ada sebagian ayat-ayat dalam Injil itu juga mengharamkan babi semuanya kan. Nah, mungkin itu yang masih orisinil. Mengharamkan mencuri, berzina, dan lain sebagainya. Memerintahkan untuk pakai kerudung. Kalau semuanya itu memang ada, berarti itu yang masih orisinil. Tapi ada yang nggak bisa dipastikan tadi. Ini benar apa salah gitu ya. Ya, nah di situ kata Rasulullah, jangan jangan membenarkan, jangan menyalahkan. Nah tentang kisah yang sampai 3 kali ini, wallahu alam. Kalau di Quran memang nggak disebutkan, karena hanya disebutkan aku mimpi gitu saja. Begitu mungkin Sudirman. Terima kasih. Ya, kalau ada yang bisa menjawab silahkan. Simpulannya jadi nggak masalah ya, nggak terlalu penting apakah yang disembelih Ishak atau Ismail dalam itu nggak merubah keyakinan kita gitu ya. Ya, nggak merubah keyakinan kita. Kalau kita sebagai Muslim nggak merubah keyakinan, karena apa? Karena semuanya adalah Nabi Allah. Semua kita anggap sebagai nabi. Tapi tadi ya, bagi orang Bani Israel, mereka kan, wah masa kita ngakui Ismail sebagai nabi, kan gitu ya. Nah, itu karena mereka nggak mengakui dia sebagai nabi. Sehingga kita mengakui dia sebagai anak yang disembelih ya, yang itu kan kemuliaan. Yang dipilih untuk dijadikan sebagai korban dalam tanda petik, itu kan suatu kemuliaan. Nah, maka nggak mau. Kenapa sih mereka itu nggak mau mengakui Nabi Muhammad? Kan karena Nabi Muhammad keturunan Ismail. Kan begitu ya, mereka menganggap bahwasanya Nabi itu harus dari keturunan Ishak, dan mereka nggak menganggap Ismail sebagai dalam tanda kurungnya anaknya Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Ya, atau apakah memang ini pertentangan atau perdebatan ini disengaja dihembuskan oleh orang-orang yang Yahudi gitu kan,
Bisa jadi artinya tadi ya, ya bisa jadi karena tadi tuh ya udah tidak mau kalah lah istilahnya. Kami sebenarnya yang Nabi kami sebenarnya yang jadi pilihan kurban gitu. Tapi ya karena memang nggak dalam Al-Quran memang nggak disebutkan siapa dengan jelas namanya ya. Semua ulama ketika memberikan pandangan itu berdasarkan tadi siyak kalimat. Apa ya, siyak itu ya urutan cerita gitu. Maka tadi ya yang pertama mengatakan urutan cerita itu ada yang disebut sebelum Nabi Ishak. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan, dan kami beri kabar gembira dengan Ishak sebagai nabi. Kalian tafsirkan, kami beri kabar gembira dengan kelahiran Ishak sebagai nabi. Nah, kelahiran ini kan tafsiran. Tafsiran ya. Jadi ya, tafsiran ini kan bukan, tafsiran ini bisa berbeda-beda. Itu namanya tafsiran. Makanya dikasih tanda kurung karena itu bukan bagian dari Quran. Nah, kalau cuma diartikan dan kami berikan kabar gembira bahwasanya kami jadikan Ishak sebagai nabi. Kan bukan kelahiran ya. Gitu. Jadi dari kisah tadi kemudian Ishak kami jadikan sebagai nabi. Ya, tapi yang mengatakan itu tadi kejadian kepada Nabi Ismail, kemudian kepada Nabi Ishak. Nah, karena kabar tentang diberi anak itu juga itu doanya siapa gitu. Doanya Rabbi habli minas sholihin itu doanya Nabi Ibrahim untuk Siti Sarah atau dari Siti Hajar gitu. Doa itu loh, maksudnya doa itu ketika memang sudah ada Siti Hajar atau masih dengan Siti Sarah gitu. minta keturunan itu kan. Nah, itu juga kan nggak disebutkan gitu ya itulah Al-Quran. Maka kenapa Al-Quran itu kata Ali radhiyallahu anhu hammalatul aujuh, Al-Quran itu multi interpretasi ya. Kalau kita mendapatkan tafsiran para ulama sedemikian beragam itu karena memang Al-Quran ini membuka peluang untuk berbeda, tetapi nggak semua perbedaan diterima. Membuka peluang untuk berbeda, tapi nggak semua perbedaan bisa diterima. Nah, masalah Ishak atau Ismail, wallahu alam, menurut saya ini bukan masuk bagian dari keyakinan inti kita. Seakan-akan kalau kita meyakini bahwasanya itu Ishak, wah berarti ente kafir. Ya seakan-akan sudah keluar dari keimanan. Enggak, itu nggak masuk bagian dari rukun iman. Kalau kita nggak meyakini Nabi Ishak sebagai nabi, itu baru kafir. Kita nggak meyakini Nabi Ismail sebagai nabi, itu baru. Tapi masalah meyakini siapa yang disembelih, itu masalah khilaf ya. Sudah masalah perbedaan. Nah. Wallahu a'lam. Kalau di Bang Rofi perkembangan diskusinya sampai kemana? Bingung di masalah istrinya Nabi Ibrahim nggak? Apa Adi, saya nonton itunya aja tuh YouTube-nya Ustaz Hadi Hidayat aja tuh, cerita tentang asal muasal kaum Yahudi ya. Ternyata ada 4 gitu ya. Oh, saya lagi baru tahu tuh. Terus kemudian pertikaian antara keluarga dan lain-lain. Kenapa ada keturunan Nabi Ishak yang tanda kutip masalah keluarga dan lain-lain. Nah, saya juga nggak terlalu mendalami ya. Tapi yang paling kental dan paling kuat itu bahasannya di teman-teman kuliah saya tuh, yang kebanyakan orang-orang teman-teman dari UIN ya, yang sering bikin pertanyaan yang sangat kontroversi itu, Ustaz. Jadi, kita lagi anteng-anteng, tiba-tiba dia nge-share siapa yang jadi dikurbankan, Nabi Ismail kah apa Nabi Ishak gitu. Dan mereka ini tuh sering ngajakin diskusi gitu. Jadi nanti ketahuan tuh mana yang pihak yang ke kanan, mana pihak yang kiri, ketahuan nanti dari diskusi itu gitu. Nah, kalau diskusinya di grup yang ada direktur paskanya, saya nggak mau komen banyak-banyak tuh, karena nanti dia bisa ngelihat kita kemana ke grup ini aja. Kadang-kadang saya suka alihkan ke grup yang mahasiswanya semua gitu. Ini emang suka ya, termasuk yang itu saat yang kisah Nabi Daud dianggap berzina sama tentara itu ya. Nah, itu kan juga kisah isi tentaranya. Nah, itu kan juga kisah. Ternyata saya cek gitu kan, oh kisah saya lihat ini diceritain sama dosen saya gitu. Profesor Ustaz yang ceritain di kelas gitu ya. Masya Allah, nih profesor luar biasa, dan diam-diam dia menceritakan sebuah kisah yang memang di Al-Quran kita juga nggak pernah nemuin, tapi kok bisa gitu. Itu runut gitu ceritanya, itu kayak sinetron gitu Ustaz. Dan saya merasa itu kayaknya
masa sih Nabi Daud sampai melakukan Segitu. itu kan gitu. Ya, betul. Iya segitu. Padahal kan Nabi kan maksum ya, masa Mhm. sih melakukan kesalahan gitu. Allah jaga, tapi ceritanya di kisah Israel lihat malah sebaliknya gitu. Nah itu yang Mhm. sering jadi mesti muter otak dan mesti banyak baca ini benar apa enggak gitu apa yang disampaikan. Makanya saya juga penasaran gimana cara kita bisa memilah-milah tuh kisah-kisah Israeliat, kisah-kisah perjanjian baru ya di Bible misalnya. Kalau ada teman-teman saya yang Nasrani juga sering kirim-kirim ayat-ayat Bible gitu ya. Ya mau nggak mau kan kita harus searching tuh nih di Al-Quran apa ayatnya yang bersinggungan dan lain-lain. Nah itu yang paling penting menurut saya untuk bisa mendakwakan kepada banyak pihak ya, termasuk non Muslim gitu. Betul. Mau ikut bicara dikit? Ya, harus dong, harus ikut. Silakan, Pak. Ya, silakan. Saya salah satu yang membuat saya masuk Islam itu adalah karena membaca Bible salah satunya. Jadi pemahaman Bible itu memang luar biasa. Itu kisah-kisah Nabi Nabi berzina, Nabi melakukan itu tuh semua paling berserakan di Perjanjian Lama itu. Itu memang jadi banyak pakar-pakar Bible itu menyatakan sebenarnya penulis Bible itu antah berantah, tidak pernah dikenal siapa gitu. Walaupun disebutnya Injil Matius, Injil itu yang ini ya Perjanjian Baru ya, Injil Matius, Injil Lukas, Injil itu tidak ada satupun yang pernah tahu siapa yang menulis itu menurut Samuel Bartman itu yang ahli ini. Jadi memang proses pemilihannya, kanonisasinya itu semua sangat-sangat penuh dengan yang sangat-sangat tidak benar gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Quran itu adalah untuk bacaan yang kalau dibaca dia membuat orang dekat sama Allah. Makanya detailnya Allah nggak peduli gitu. Kayak misalnya surat Al-Kahf itu 1 orang, 3 orang, 5 orang. This is not the essence of the story. Mau mereka 7 orang, 9 orang, mau itu kalau di scholarnya Bible itu dibahas anjing itu warna hitam kah, jenis herder kah, coklat warnanya, putih dibahas. Jadi itu yang nggak masuk yang namanya tuh nggak tidak esensi. Jadi kalau dengar tadi Pak Rofi nanya, bagaimana mengetahui gampang, kalau udah kisahnya detail itu udah esensi, pasti Israeliat atau malah bukan Israel itu ada Israel itu kan ada 2, ada yang masih bisa dianggap tidak bertentangan dengan Islam, tapi ada yang kisah-kisah kisah-kisah karangan orang yang dijadikan masukan ke dalam Bible. Jadi kayak misalnya Nabi Daud berzina, Nabi Nuh berzina, Nabi Nuh itu malah melakukan incest sama anaknya kalau di Bible itu. Itu sama sekali. Pokoknya kalau ada detail kisahnya nama kota. Coba di Quran nggak ada nama kota, nama ini itu. Surat Yasin 2 nabi. Kita nggak tahu siapa nama nabinya. Kecuali kita baca di Bible bahwa nama nabinya Daniel dan ini. Tapi kalau di Quran dan hadis itu nggak ada, nggak peduli siapa nama Quran. Kejadiannya misalnya kaum Samud, kaum ini ada yang bilang di Petra, itu this is not the essence of the story. The essence of the story is bagaimana kita protect iman kita, membaca Quran membuat kita dekat ke Allah. Nitty-gritty detailnya this is not Quran. Paling gampang, kalau udah nitty-gritty detail it's not Quran. Karena bukan itu esensinya gitu. Nah, disitulah saya udah bandingin Bible sama ini, it's like day and night, it's not nggak bisa di-compare. Beda banget ininya pendekatan. Kata-kata dia itu multi level understanding kalau yang namanya Quran itu. Bagus sekali. Saya dulu Ustadz semua kisah aja. Saya dulu 4 tahun dialog setiap ini sama gereja siapa namanya itu Lincoln Leo, dia itu ininya gereja setiap Rabu malam. Akhirnya saya sampai terjun ke situ, belajar baca Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, karena memang di situ kecintaan kita sama Quran dan melihat Quran dan Bible itu makhluk yang berbeda. You cannot compare buatan manusia sama buatan Allah. Subhanallah, you cannot compare. Betul-betul day and night.
Ya kalau belajar membaca Bible, nanti pas baca Quran, udah baca tafsir Quran, langsung kita enak. Luar biasa. Nah, saya baca Usul Kafi aja, buku apa kitab hadisnya Syiah aja. Saya sampai enak bacanya. Saya dulu pernah ini juga Ustaz, 100 jam belajar Syiah Ustaz. Jadi jadi ternyata Allah memberikan kitab dengan mulia itu, jadi saya mengapresiasi Quran, mengapresiasi Sahih Bukhari. Jadi, ya, subhanallah kalau situ. Jadi sekedar ini aja. Sekedar urun kisah, Urun rembuk. urun rembuk, urun kisah. Iya. Oke, ya. Ya itu tadi ya. Terima kasih juga buat Pak Adi. Intinya begitu. Kalau ya tadi ya mungkin butuh tambahan wawasan saja. Ada hal-hal itu yang sebenarnya wajar gitu, tapi memang masyarakat awam kan tidak semua mengetahui itu, sehingga agak-agak dianggap sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kita baca buku-buku tafsir, memang sebenarnya ya sudah jadi perselisihan apakah Ishak atau buku tafsir Ibnu Katsir mungkin yang paling banyak dikaji orang Indonesia, itu juga disebutkan di situ. Ya, bahkan katanya ulama-ulama dulu banyak Ustadz yang saya lupa nama-nama, beberapa ulama yang menyebut bahwa sebenarnya Ishak yang di. Iya. Jadi Iya, itu pas baru gelombang setelah Ibn Katsir ke atas itu baru menyebutnya Ismail. Sebelum itu masih banyak yang menyebut itu Ishak. Karena ada ulama yang Sunni ya, ulama Sunni ya, bukan. Karena ada yang ayat yang setelah itu terus ada Ishak Nabiyan tadi ya. Ya, jadi wa basyarnahu bi Ishaq nabiyan, dan kami beri kabar gembira. Dia dinyatakan sebagai nabi gitu ya. Ya, dinyatakan sebagai nabi atau dilahirkan gitu. Itu. Karena kalau dalam ayatnya wa basyarnahu bi Ishaq, kalau arti letterlock, dan kami beri kabar gembira dengan Ishak sebagai nabi. Gitu ya. Nabiyan minas salihin, sebagai nabi dari orang saleh. Maksudnya itu kami beri kabar dengan kelahiran Ishak yang akan kami jadikan nabi, ya, atau kami beri kabar gembira dengan Ishak sebagai nabi. Ya. Itu kan tafsiran sudah, tafsiran. Tafsiran yang kedua tadi mungkin ya tadi dengan melihat runtutan cerita itu adalah bagian dari ujian sebelum menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi. Lulus bersedia udah diganti dengan kami. Jadi nabi. Ya, oke, kamu sekarang jadi nabi. Jadi sutradara Pak Adi. Coba memahami kenapa kok sampai ada orang yang berpikir Isa, karena kalau saya kan karena selama ini di informasi yang masuk kan ya ceritanya gitu, SD kemudian SMP semua sampai sekarang, baru sekarang nih ada Bang Rofi nih yang bilang Ishak. Bukan saya Pak Adi. Nih, udah lama nih. Iya, saya sudah lama dengarnya dari sisi orang ini juga, dan dari sisi ulama-ulama Sunni juga pernah. Jadi dan mereka sampai berkesimpulan bukan hal esensi. Iya. Sama dengan Ashabul Kahf itu kan nggak esensi, mau 7 orang, mau 5 orang, mau anjingnya jantan, apa betina, it's not esensi. Gitu. Betul Pak Didi. Saya satu lagi Pak Didi. Saat mau ke silakan. Ini kan Pak Didi dakwah streetnya jalan. Jadi gini Pak Didi, saya beberapa kali misalnya diskusi tentang kisah-kisah Israeliat atau kisah-kisah tentang Bible ya, di mana keyakinan orang Nasrani atau orang Kristen itu terhadap Allah itu ketika mereka meyakini bahwa Yesus itu sebagai Tuhannya. Pada saat kapan? Pada saat Allah menghembuskan ketika menyampaikan kepada Maryam bahwa beliau akan punya anak padahal gak punya suami, begitu kurang lebih ya. Nah, keyakinan bagi orang Kristen itu adalah itulah Allah yang masuk ke tubuhnya anaknya Maryam, ke Nabi Isa. Nah, sehingga mereka men-state bahwa ketika Allah itu meniupkan rohnya ke dalam rahimnya Maryam, berarti Allah ada di situ gitu, sehingga menyerupai manusia. Nah, ini yang konteks dalam Islam ini bagaimana menyikapinya, karena Allah itu kan juga tidak
maksudnya tidak masuk, atau zatnya itu tidak masuk kemana-mana gitu. Dan Al-Quran kita tidak menemukan itu, walaupun kita tahu di surat Al-Ikhlas sudah menjelaskan tuh tidak melahirkan dan tidak dilahirkan kan begitu. Nah itu Pak Didi, saya belum masuk ininya tuh, penjelasannya bagaimana menjelaskan kepada mereka bahwa mereka itu bahwa itu nggak benar, bahwa yang masuk ke dalam itu dianggap sebagai Tuhan gitu. Jadi kalau saya biasanya ngelihatnya dari creation dan creator, painting dan painter. Jadi creator itu tidak mungkin ada di dalam creation. Steve Jobs itu nggak mungkin ada di dalam iPhone, nggak mungkin dia. Dia harus di luar ekosistemnya iPhone. Ya, karena dia pencipta. Leonardo da Vinci nggak mungkin dia di dalam bingkai itu, dia di luar bingkai. Dia yang melukis Mona Lisa itu. Mona Lisa itu bisa jutaan, 580 juta US dollar harganya sekarang lukisan Mona Lisa itu. Bukan Leonardo da Vinci-nya dalam bingkai itu, dia di luar bingkai. Jadi ada creator, ada creation. Nggak mungkin dia ini. Jadi nggak ada dalam dunia ini, cari contoh lain, ada nggak creator sama creation itu nyatu. Nggak mungkin. Kalau dia creation, dia pasti creator. Sama dengan saya tanya sekarang, Pak Rofi masuk rumah sakit, melahirkan, anaknya laki-laki atau perempuan? Nggak mungkin. Pak Rofi masuk rumah sakit, melahirkan, anaknya laki-laki atau perempuan? Nggak mungkin melahirkan. Pertanyaannya salah kan? Iya. Jadi kalau creator pasti creation, kalau segi empat pasti segi empat, nggak mungkin lingkaran. Jadi dia jadi nggak bisa dua-duanya. Okay. Jadi dalam dunia ini banyak yang kalau nggak siang ya malam, nggak mungkin siang dan malam bersamaan. Ya kan? Kalau nggak putih hitam, nggak mungkin putih dan hitam bersamaan. Sama creator sama creation, nggak mungkin creator sama-sama dan creation. Itu nggak mungkin sama sekali. Nggak mungkin Steve Jobs menghamili iPhone. Ya kan? Karena ininya beda, kontennya, strukturnya, zatnya berbeda. Nah, kalau kita penguncinya ya surah Al-Ikhlas itu penguncinya. Ya. Dan saya paling suka dengan kata-kata walam yakullahu kufuwan ahad. Whatever you think he is not like that. Itu bagus banget tuh. Jadi kalau saya street dakwah itu, jadi kayak apa Tuhan? Whatever you think he is not like that. Jadi di luar otak manusia, apa yang kebayang di otak kita Tuhan itu apa? Bukan seperti itu. Jadi karena Allah udah kasih limit otak kalian itu cuma segini aja. Apa yang kalian pikirkan nggak akan nyampe tentang aku. Jadi kalau dia mengisahkan manusia, Tuhan menghamili manusia, itu karena otak manusianya. Karena dia belum punya kemampuan berpikir tentang Allah. Jadi kuncinya walam yakullahu kufuwan ahad, itu kuncinya. Whatever you think God is not like that. Mau kayak orang salah, mau kayak apapun, mau duduk nggak. Soalnya kata-kata duduk pun nggak berbahaya kan, kata-kata duduk. Kalau misalnya Allah duduk di singgasana, kata-kata duduk itu berbahaya. Karena duduk itu artinya apa? Kalau manusia duduk karena manusia kena gravitasi. Allah tuh nggak kena gravitasi. Allah tuh di luar gravitasi, di luar bumi ini. Jadi makanya pemahaman kita itu kan kita tahu duduk itu seperti apa. Tapi apakah seperti apa duduk Allah tuh is not what you think. Udah terkunci udah. Ya itu dalam tafsir tuh itu ya apa namanya? Saya tangan Allah gitu kan, tafsirnya Ibnu Katsir tentang tangan Allah. Tangan itu tangan beneran apa tangan kekuasaan atau tangan apa gitu. Ya. Tergantung mau Athari atau Maturidi. Nah. Kalau saya mikir gini, tangan we understand kayak misalnya ya, kaki kursi. Nah, misalnya, kita ketahui kan, kenapa kok kaki kursi disebut kaki? Kita tahu kaki itu fungsi apa, tapi kayak apa bentuknya nggak perlu dipikirin gitu. Jadi tangan Allah, kita tahu tangan itu fungsinya apa, ininya apa. But what is exactly apa yang befitting sama Allah, itulah dia. Jadi bukan otak manusia. Jadi pada saatnya otak manusia nggak mampu. Yang nggak mampu, kayak mata ngeliat lampu jutaan watt, tutup mata kita, nggak akan kuat. Nabi Musa aja dikasih lihat ini hancur bukit, ya nggak akan kuat mata kita. Dikasih jutaan watt sekarang tutup mata kita, nggak akan buka. Seperti itu kebesaran Allah, nggak akan kuat kita mikirin.
Masya Allah. not capable. Siap, lanjut Pak Adi. Sudah nempel insya Allah penjelasannya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, Bang Abe ini kayaknya sudah mulai bertanya nih. Silakan Bang Abe. Sudah selesai makannya. Sebelum Bang Abe menyiapkan menyusun kalimat untuk bertanya, saya mau tanya dulu nih, Ustaz. Silakan. Kalau Nabi Ibrahim itu kan Hanif dari awal sudah ini ya apa? Sudah jadi nabi itu. Kalau Rasulullah kan di Gua Hiro dulu sudah jadi alamin dulu sebelum ini, kemudian setelah di Gua Hiro baru dapat Iqra jadi nabi, jreng gitu kan. Kalau Nabi Ibrahim gimana? Ada kisahnya nggak atau ada perlu nggak ya itu kita ketahui bahwa beliau memang nabi gitu loh, yang dinyatakan sehingga akhirnya jadi panutan ini sekarang kan keturunannya juga nabi-nabi. Apa cukup apa mungkin apa hanya karena memang di Al-Quran sudah menyebutkan nama Ibrahim sebagai ini, yang kira-kira gimana nih Ustaz kita menyikapinya? Nah. Ya, tidak ada kisah khusus tentang Nabi Ibrahim itu di awal perjalanan hidupnya ya. Kalau dalam Al-Quran memang tidak terlalu tadi detail. Di antara sifat Al-Quran itu dia global. Sehingga karena global tadi, maka dia memungkinkan beragam pemaknaan gitu. Dan kadang-kadang nggak ada yang salah. Maka tentang kisah Nabi Ibrahim juga nggak, dia langsung loncat kepada berdakwah kepada kaumnya gitu. Di antara dakwahnya itu ya ada dalam surah Al-An'am kalau saya tidak salah. Bagaimana mendebat kaumnya tentang malakutas samawati wal ardh, tentang bintang-bintang, galaksi ya. Atau perlu kita baca? Boleh, surat apa? Surat Al-An'am ayat 74. Surat Al-An'am ayat 74. Al-An'am apa nih surat? Surat ke berapa Ustaz? Al-An'am itu surat ke-7. Ayat ke-7. Al-An'am surat ayat 74. Untuk share dari situ. Wa isqala Ibrahim li abi. Ya. Jadi di situ itu ya istilahnya kalau kita sebut ya loncat dakwahnya ke situ gitu. Terus dakwah ketika beliau muda itu ya berdakwah kepada kaumnya. Nah di situ kan disebutkan ya. Mana ada? Oke. Oh nggak ada terjemahannya? Oh ya ada terjemahan kan. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Ini sudah pernah saya singgung berkali-kali. Jadi para ulama tafsir itu berbeda pendapat apakah bapaknya, karena dalam buku-buku sejarah justru bapaknya itu namanya Taruh atau siapa gitu saya lupa ya. Jadi Azar ini pamannya. Apalagi keyakinan Ahlussunnah itu Nabi itu nggak mungkin dari keturunan penyembah berhala, karena Allah jaga keturunan para Nabi itu, termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka ayah beliau Abdullah itu walaupun hidup di masyarakat jahiliyah nggak pernah dia berzina, nggak pernah menyekutukan Allah, nggak pernah ini itu. Apalagi Nabi Ibrahim. Maka ayahnya di sini, kalau saya memang lebih condong itu adalah pamannya. Jadi Azar. Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam keadaan yang sesat-sesatnya. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Ya kan? Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka pada yang terbenam. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan terbenam, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku, pasti aku termasuk orang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika tenggelam, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau antum dari sini ya, baca dari sini, kira-kira
kira-kira dari sesingkat apa ya? Ya dari secara umum ini. Kira-kira Nabi Ibrahim pernah menjadi musyrik nggak gitu? Pernah? Itu seolah sedang mencari Tuhan. Ya, seakan-akan sedang mencari Yang Tuhan. tadi kan salah mencari Tuhan. Ya, Sebenarnya pengertiannya gimana? ya. Sebenarnya itu Menunjukkan dia, gitu ya. ya, dia seakan-akan berpura-pura, gitu ya. Berpura-pura. Oh ini, coba ini Tuhanku ya, gitu ya. Tapi dengan dibahasakan seperti ini. Ini Tuhanku. Oh, aku nggak suka Tuhan yang kayak gini. Jadi kayak orang menceritakan gitu ya. Menceritakan, ya kayak ibu menceritakan kepada anaknya. Oh ini. Oh enggak, ini. Oh ini. Oh enggak, itu. Ya gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim enggak pernah. Wa makana minal musyrikin. Wa makana. Karena itu artinya fi'il madhi. Enggak pernah. Karena kalau fi'il mudhari' yakun. Dan dia enggak pernah menjadi orang musyrik. Kalau kita pahami seperti apa yang ada dalam terjemahan, maka kita mempertentangkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Sekarang Nabi pernah musyrik, pernah menyembah, pernah menganggap itu sebagai Tuhan. Tapi enggak, itu adalah bahasa perdebatan. Ya, bahasa bagaimana tadi ya, mengajak orang berpikir seakan-akan dalam tanda petik berpura-pura, oh ini Tuhanku. Kemudian setelah hilang, Tuhan kok hilang gitu. Nah, dan lain sebagainya. Nah, inilah kisah yang sebagian orang ya ketika salah memahami mengatakan tadi, jadi mungkin tadi yang ditanya Pak Adi, apakah pernah nggak Nabi Ibrahim itu mungkinnya dalam kehidupan awalnya itu mungkin dia tadi, kemudian menjadi nabi dan lain sebagainya. Nah itu nggak disinggung sih dalam Al-Quran. Cuman kalau saya lihat ya yang paling awal ya di ini gitu. Kemudian setelah itu baru perdebatan dengan tadi ya, dengan penyembahan berhala. Kemudian sampai berdebat akan aku hancurkan berhalamu, ya kan? Kemudian habis itu dibakar, kemudian habis itu beliau hijrah ke Palestina, kemudian habis itu diberikan keturunan anak, setelah diberikan keturunan anak kemudian diminta untuk melepaskan diri dari Nabi Ismail gitu, menurut keyakinan mereka. Kemudian setelah itu disuruh untuk menyembelih dan sebagainya, dan ya, kisahnya seperti itu. Kalau sejak kecilnya dan apa sepertinya tidak terlalu detail ya, nggak disebutkan. Tetapi kita meyakini bahwa sebenarnya Nabi nggak pernah berbuat syirik. Semua Nabi nggak pernah berbuat syirik. Ya, Allah sudah jaga sejak awal. Yang pertama. Yang kedua, Nabi berasal dari keturunan yang Allah jaga. Jadi itu tadi ya, kalau baca ini bapaknya Nabi Ibrahim, Azar itu bukan bapaknya, tetapi dia pamannya. Karena tadi Nabi itu sudah Allah jaga, selain Allah jaga dirinya, Allah juga jaga keturunannya. Jadi kalau dia berasal dari keturunan yang tidak baik, ya, bisa jadi alasan bagi kaumnya itu untuk menyalahkan. Allahu a'lam. Baik. Ini tapi sudah 11:30 di sini ternyata ya. Malam ini. Gimana Bang Abdi, sudah siap pertanyaannya atau kesempatan lain? Mas Andri, ada yang mau ditanyakan Mas Andri? Sehat-sehat di sana? Pak Bambang tuh dari tadi baca aja. Sudah tadi Pak Bambang kan menginformasikan bahwa Nabi Ibrahim itu istrinya 4. Udah bahas itu Pak Bambang. Udah bahas ya. Saya baru tahu malahan. Aduh. Nah, itu Israeliat juga itu. Israeliat juga ya. Ya. Tapi jangan khawatir kok. Kita ini Abdullah bin Abbas juga banyak mengutip ini Israeliat. Bahkan sampai masuk ke buku Ibn Katsir tuh banyak sekali Israeliat. Ya. Detail banget. Paling banyak Israeliat itu bukunya Tafsir Tobari. Jadi ada Tafsir Tobari itu yang lama 311. Kalau yang paling sedikit ya justru Ibnu Katsir dari kitab-kitab yang lain ya. Artinya dari kitab. Nah, maksudnya di Al-Bidayah wal Hinayah itu. Oh, Al-Bidayah kisah para nabinya itu banyak ini. Kisah Anbiya. Itu ya. Tapi di halaman depannya kan dia bilang ini memang banyak Israeliat. Jadi Israeliat itu hanya pelengkap untuk, kalau bahasa Inggrisnya grain of salt aja, kayak jadi jangan diyakini, jangan di ini.
Nice to know aja ya. Iya, nice to know. Jangan dijadiin akidah. Itu Pak Bambang. Tapi kalau Pak Bambang saya mengerti. Ya tahu, saya paham. Tadi Pak Bambang menginformasikan. Baik, sudah setengah 12 ini. Mungkin kalau kita cukupkan dulu, gimana teman-teman? Sebenarnya menarik itu. Ternyata banyak sekali. Ini Aldepoki mumpung jarang-jarang nih muncul ini. Iya, ini bisa pengajian lanjutan nanti nih. Dia dulu udah janji tuh kita mau ngisi. Saya ikut Ustadz Imam aja, Pak Didi nih, Pak Imam sebagai penerus nih di Dompet Duafa, saya ngikut aja. Kalau ada fungsi Ustadznya saya ngikut jadi santri aja. Enak jadi santri kayaknya Pak Didi. Lebih nempel. Santri. Ya. Di sini ya ketika ada sesinya nanti sesi ini. Sesi sharing-sharing kan ada. Sharing-sharing boleh lah, sharing-sharing mah. Baik, mungkin karena waktu sudah cukup malam, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini, kisah tentang Nabi Ibrahim, sedikit mungkin yang sudah tadi disampaikan. Sebenarnya mungkin masih banyak lagi Ustadz ya. Kalau persiapannya lebih banyak mungkin bisa 10 halaman, tadi baru kayaknya 5-6 halaman aja tadi. Kita sambung besok Mas Abi. Nah itu 5.20 besok subuh ya. Ya, ayo 5.20 masuk koma ya, 5.20-nya ya. Di koma 5.20 di Wancai juga ya. Sama-sama. Baik Ustadz, kita akhiri dulu, mungkin bisa ditutup dengan doa Ustadz.